warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Tepuk tangan untuk Jakarta Lounge Akustik. Di Jakarta Lounge aja kita bisa nyanyi sambil have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Jakarta Lounge Grebek Kampung bersama Jak One Mobile. Hari ini saya Bayu Oktara senang sekali bisa hadir, tentunya masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Ini kita dapat satu kesempatan yang luar biasa, satu kehormatan bisa hadir di SMA Negeri 51 Jakarta. Kalau dilihat kita lagi ada di tengah-tengah, di pinggir tepatnya, di pinggir ujung lapangan basket SMA 51 di ujung lapangan basket SMA Negeri 51 bersama Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Solihin Mustafa MPD. Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam Pak. Mas Bayu. Kalau pakai baju seperti ini saya enaknya manggil Bang Solihin aja kali ya Bang. Mas, cocok. Cocok ya Bang? Cocok. Mantap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Mas Bayu baik? Alhamdulillah sehat juga. Ini kalau kepala sekolahnya pakai baju Betawi begini asik amat. Kepala sekolah kan biasanya kesannya serem, sangar, jauh, ada jarak sama anak murid gitu. Enggak seperti itu di sini ya Pak? Enggak, dekat. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya ngobrol lebih jauh, nanti kita juga akan bahas katanya nih di sekolah SMA Negeri 51 ini baru aja ada Gebyar Budaya Nusantara dan setiap bulan ada acara yang seru banget di mana banyak murid juga pakai baju daerah gitu, baju tradisional ya. Nanti kita lanjut ngobrolin soal itu, tapi saya mau tanya dulu nih sejarahnya dulu ini. Ya, siap. SMA Negeri 51 sejarahnya bagaimana sih Bang Kepala Sekolah? Bang Kepala Sekolah tuh ada ya. Ya gimana Pak Kemsek? Siap. Terima kasih Mas Bayu yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menceritakan ya tentang sejarah SMA Negeri 51. Jadi awalnya SMA Negeri 51 ini tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 itu masuk dalam kategori kelas jauh dari SMA Negeri 26. 26 yang di Tebet Barat. Tebet. Tebet Barat. Dan selanjutnya dari tahun 1981 barulah dimanunggalkan, dijadikan nama sekolah yaitu SMA Negeri 51. Jadi bukan kelas jauh lagi dari SMA 26. Jadi masuk dalam kategori sekolah
menunggal yaitu SMA Negeri 51 Jakarta Timur. Oh Gitu. begitu. Itu ceritanya. Tempatnya emang dari pertama lokasi di sini ya Pak? Lokasi di sini. Pertama kali dibuka kelas jauh itu kalau tidak salah itu hanya 7 kelas. Oh. 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang dinas dan 1 ruang TU. Jadi ada 10 kelas. 10 kelas. Dan sekarang 10 ruangan. jumlahnya udah berapa kelas? Sekarang sudah ruangannya tingkat 2 ya. Berarti sudah 24 rombel, 24 kelas. 24 kelas. Belas. Satu angkatan ada kelas 1 ada berapa Kelas tuh 1 ada 8 kelas. 8 kelas. Kelas 2 8 kelas. Kelas 3 juga 8 kelas. Satu kelas minimal 36 36. siswa. Jurusannya itu Ada IPA dan ada IPS. Kelas 11 sama kelas 12 yang udah lulus ya. Kelas 11, Kalau kelas 12 10 sekarang masuk ke dalam kategori kurikulum merdeka. Jadi tidak ada penjurusan. oh begitu. Kalau zaman kurikulum saya sekolah tuh kan A1, A2, A3 tuh. Nah betul. Kalau udah gitu kan dibalikin lagi ke IPA IPS. Betul. Nah, sekarang kalau kurikulum merdeka tuh gimana Merdeka sih, itu Pak? tidak ada penjurusan, tidak ada IPA dan tidak ada IPS. Jadi anak-anak dimerdekakan untuk memilih sebebas-bebasnya mata pelajaran yang dia minati dan dia bakati gitu. Perubahan kurikulum itu terasa memberatkan atau sulit nggak sih Iya. transformasinya tuh Pak Kepala Sekolah? Awalnya memang sangat sulit. Iya iya. Nggak Tantangannya bisa. di mana tuh Pak? Kita tidak bisa membedakan, hampir tidak sampai membedakan antara yang kurikulum baru sama yang lama. Kalau yang lama kan pasti kita nyaman, artinya sudah tahu. Betul. Nah, yang baru ini kita tinggal memilah-milah nih. Bagaimana sih sebenarnya isi jeruan di dalam kurikulum merdeka ini? Beda banget ya Pak? Sangat beda. Bedanya benar, kurikulum merdeka itu sebebas-bebasnya diserahkan pada peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang dia minati dan dia bakati. Begitu. Kalau dulu kan zaman saya sekolah mungkin banyak juga nih yang nonton, kita milihnya A1, A2 atau enggak IPA, IPS. Udah gitu bisa kalau untuk bakat ya milih ekskul yang ada di sekolah gitu. Bakati ya. Kalau ekskul gimana Pak? Ekskul juga sama. Ekskul itu siswa diwajibkan satu ekskul yang diambil. Ekskul wajib yaitu pramuka. Harus Itu. semuanya? Harus. Setiap hari Rabu. Oh oke. Nah, itu ada ekskul wajib, itu harus diikuti semua peserta didik. Di luar pramuka ada apa aja Pak? Nah, terusnya nanti ada satu lagi ekskul pilihan. Yang pilihan? Jumlahnya adalah 17 ekskul. Ada ekskul dari kategori akademik, ada juga non akademik, ada juga yang olahraga dan seni campur di situ. Oke, kalau yang akademik dulu nih Pak. Akademik. Dengar-dengar katanya sering ikut kompetisi loh, sewa negeri 51 loh. Alhamdulillah. Wow, ikut Olimpiade Sains Nasional bro. Siap. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, gimana ceritanya tuh? Ekskul apa Pak? Jadi ekskul yang akademik itu kan bisa lihat dari OSN. OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Itu terdiri dari 9 mata pelajaran. Oke. Jenjangnya itu dari jenjang wilayah, jenjang kota madya, provinsi sampai nasional. Dan kebenaran di SMA Negeri 51 ini ada siswa kami namanya Fahri, memang hobi bakatnya adalah di matematika. Aduh Fahri, orang tuh hobi masak, hobi nonton, ini hobi matematika. Hebat banget sih Pak. Ya. Terus sekarang udah ikut kompetisi apa tuh Pak Fahri? Sekarang Fahri masuk kategori sebagai peserta didik yang akan diseleksi menjadi peserta DKI. Jadi Fahri ini 10 hari ini sekarang itu sedang dikasih pelatihan, penguatan untuk mempelajari secara mendalam tentang matematika. Nanti ada seleksinya. Apakah Fahri nanti masuk dalam kategori sebagai duta DKI Jakarta, yang mudah-mudahan sih amin. Dari SMA 51 ada sebagai peserta OSN tingkat nasional dari DKI Jakarta. Luar biasa, itu kan jumlah sekolah di DKI itu banyak banget Pak. Yang ikut OSN juga banyak banget. Banyak. Dan Fahri lolos semua seleksi dari wilayah Kota Madya dan sekarang untuk mewakili DKI Jakarta. Iya, provinsi. Di tingkat nasional. Tingkat nasional. Latihannya gimana sih matematika?
Oke, itu kalau yang akademis Pak. Kalau yang non akademis. Non akademis itu ada yang berbentuk seni, ya kan? Ada juga yang olahraga. Yang olahraga ini alhamdulillah dari ekskul pencaksilat. Jadi ada ekskul pencaksilat ini menjuarai, ada tingkat DKI provinsi, ada juga alhamdulillah tingkat nasional. Udah ikutan kompetisi itu Pak? Ikut. Tingkat DKI, tingkat internasional juga? Internasional belum. Nasional Segera. aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Tingkat nasional juga Pak? Nasional ya. Wah, itu latihannya semua di sini Pak? Semuanya di sini di lapangan besar ini. Masya Allah, berarti macam-macam lengkap banget Pak ekskulnya ya? Ekskulnya ada, yang seni juga ada. Ada apa, tari saman, tari tradisional, alhamdulillah juga mendapat juara. Baik di juga? tingkat apa DKI, provinsi atau dan tingkat nasional. Nasional juga? Amin. Masya Allah, keren banget sih. Pak, kalau dari kacamata Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya sepenting apa sih anak didik ikut ekskul Pak? Buat apa manfaatnya? Karena kan mungkin bisa membuka cakrawala orang tua juga nih. Kadang-kadang kan udah daripada lo di sekolah lama-lama main aja lo nongkrong di sono. Mana nih pulang? Begitu kan ada yang begitu bilangnya Pak. Ya siap Mas Bayu. Jadi kita sebenarnya ini satuan pendidikan ini ada bagian-bagian tertentu yang harus kita pahami tentang peserta didik. Bahwa peserta didik kita ini kan ada juga yang ngajak-ngajak untuk tawuran gitu loh. Sehingga kita buat setelah dia KBM, kita buka. Sebentar, suara pesawat. Kita ulang dari yang ngajak tawuran tadi Pak. Ya. Sebentar. Aman? Aman ya? Oke. Monggo Pak. Ya, jadi untuk minimalisir bahwa akan terjadi tawuran ya peserta didik kita buat sibuk sendiri. Jadi kita bukalah ekskul. Jadi ekskul yang harus wajib diikuti adalah pramuka, yang kedua adalah pilihan. Tergantung minat dan bakatnya. Oh, jadi teralihkan, terdistraksi begitu ya Pak ya? Ekstrakurikulernya. Energinya ke ekstrakurikuler dan hal yang positif, ada prestasinya lagi. Betul, nah amin. kalau yang sebulan sekali itu apa Pak? Tadi kan di awal sempat disampaikan. Ya, ini juga sama sebenarnya. Ini program ini kita laksanakan di SMA Negeri 51. Tidak lain salah satunya mencegah siswa kita melaksanakan tawuran. Maka kita buatlah yang namanya program Sekolah Berbudaya Nusantara. Bentuk kegiatannya tuh apa tuh Jadi Pak? setiap bulan itu peserta didik di akhir bulan, biasanya hari Jumat, Bapak Ibu guru, karyawan, peserta didik semuanya menggunakan baju adat istiadat. Terserah dari mana aja? Tidak. Oh, Kalau kelas, semua kelas kita kasih nama sesuai dengan provinsinya. Bisa Bapak Ibu lihat semua kelasnya itu kita buat nama kelas provinsinya. Kalau kelasnya dia Ambon, maka kelas itu setiap bulannya menggunakan baju adat istiadat Ambon. Oh gitu. Nah gitu. Itu tujuannya apa tuh Pak? Tujuannya hanya 3 sebenarnya tujuannya. Satu, kita hidup ini kan beraneka ragam, bersuku-suku, ya kan. Agamanya kita berbeda, latar belakang ekonomi kita berbeda, tapi kita saling menghargai, hormat menghormati. Yang pertama belajar menghargai keberagaman. Betul. Oke. Gitu. Kita tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah kita tuntut mereka kalau sudah menghargai orang lain, maka minimal tidak ada namanya peserta didik kami yang tawuran. Betul. Yang ketiga, karena kita saling menghargai sesama makhluk, maka kita juga tidak akan melaksanakan namanya saling bully-membuli. Itu sebenarnya dasar filosofi kita melaksanakan namanya program Berbudaya Nusantara. Program Berbudaya Nusantara. Tepuk tangan dulu dong. Salut. Ini hari ini ya teman-teman, di belakang kamera ada Bapak Ibu Guru, ada Wakil Kepala Sekolah, ada Ibu Bapak Guru juga, terima kasih. Ada Ibu Kepala TU juga di sana. Terus juga ada teman-teman dari Ketua OSIS-nya. Nanti kita akan ngobrol. Pak, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Siap. Tapi sekarang kita mau nyanyi-nyanyi bareng lagi. Oke, Jakarta Lounge, are you ready? Kalau gitu langsung kita berikan tepuk tangan untuk Jakarta Lounge.
kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada kara. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Mantap. Jakarta Lounge Akustik. Dan tentunya masih di Jakarta Lounge Gerebek Kampung. Kita masih di SMA Negeri 51 Condet, Jakarta Timur. Masih bersama saya Bayu Oktara, tentunya masih bersama Bapak Kepala Sekolah Abang Solihin. Siap, Mas Bayu. Gitu. Ini satu hal yang menarik nih di Jakarta Lounge Gerebek Kampung bersama Jak1 Mobile kali ini. Saya baru tahu ada sekolah yang nama kelasnya pakai nama-nama provinsi. Itu keren banget karena kan jadi secara alam bawah sadarnya siswa-siswi itu jadi tahu provinsi di Indonesia ada apa aja. Kan sekarang itu bertambah terus ya Pak. Dulu kan saya tahunya 27. Sekarang ada berapa sih Bu? 34 ya? 38 ya? 37? 38? 37. Waduh, udah banyak. Nah itu aja kan berubah terus. Itu selain kelas yang dinamakan dengan nama-nama provinsi, terus apalagi Pak bentuk kegiatannya? Selain tadi kumpul, mereka pakai baju daerah, terus apalagi yang dilakukan? Ya, yang dilakukan selain kelas, dikasih nama provinsi. Berarti kalau ada 24 kelas berarti ada 24 provinsi kelas itu. Oke. Jadi siswa itu selain yang tadi setiap bulan di akhir bulan di hari Jumat pagi berkumpul di lapangan, semuanya menggunakan baju daerah, bapak ibunya juga pakai baju daerah. Ada lagi program yang kita jalankan namanya Ruang Inspirasi.
Ruang inspirasi adalah di mana alumni-alumni yang sudah berhasil dari SMA Negeri 51 kita undang untuk memberikan praktek baik ke adik-adiknya. Praktek baik tuh maksudnya? Artinya hidup sukses itu seperti apa, milih jurusan untuk dia kuliah seperti apa, kalau mau kerja seperti apa. Gitu. Jadi di situ terbuka wawasannya tadinya. Siswa ya. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ntar gede mau jadi apa, saya kerja gitu kan. Tapi dengan datang senior cerita success story-nya. Sehingga nanti menginspirasi adik-adiknya. Oh berarti nanti saya mau jadi ini. Minimal ada nyangklok yang ada di pikirannya. Jadi bersama dengan itu di ruang inspirasi kita juga ada langsung program berbudaya Nusantara. Semua siswa yang sudah terpilih kelasnya sesuai dengan provinsinya, maka dia menggunakan literasi lagi. Literasi yang akan ditempel di majalah dinding dalam kelasnya. Provinsinya apa, hasil kekayaan di provinsi apa, pahlawannya apa, udah dia cerita tetek bengeknya ya. Jadi bukan cuma nama kelasnya, bukan cuma baju daerahnya, tapi benar-benar dikenalkan dengan provinsi sampai itu. ke dalam-dalamnya. Sampai luas daerahnya, hasil kekayaannya dan seterusnya. Itu ditaruh di mading aja Pak? Di mading. Selanjutnya mading itu dikumpulkan, dibukukan dan siap untuk dipaparkan oleh masing-masing kelas. Tiap kelas presentasi gitu Presentasi. Pak? Itulah kita bentuk namanya lomba. Lomba literasi budaya Nusantara. Maaf Pak, bentar. Sebentar. Oke. Sehingga pada saat paparan siswa kita setelah tidak langsung itu mereka sedang kita tunjukkan bahwa kekayaan daripada Indonesia itu sangat banyak. Jadi provinsinya sangat banyak sehingga minimal dia bisa mendengarkan pada saat papar, oh provinsi Bali dipaparkan segala-galanya, pahlawan nasionalnya apa, luasnya berapa, hasil buminya sampai ke dalam-dalamnya. Minimal anak-anak itu bisa mendengarkan. Kelas lain juga mengenal provinsi dan kelas lain. Betul. Bisa mengenal lebih jauh ya Pak literasinya. Jadi pertukar literasi informasi dari masing-masing provinsi. Pak, ini kan kalau dilihat ya SMA Negeri 51 ada program sekolah berbudaya Nusantara. Terus juga tadi ada literasi budaya, nama kelas, nama provinsi di Indonesia. Sebenarnya karakter apa sih Pak yang diharapkan akan muncul dari siswa-siswi SMA Negeri 51? Ya, terima kasih Mas Bayu. Kami harapkan pastinya adalah setelah dia lulus dari sekolah kami, itu dia memiliki karakter yang khas. Punya karakter yang terpuji, memilih adab yang tinggi, sopan santun, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu intinya sebenarnya. Karena apa? Orang sukses itu bukan karena ilmunya Pak, Mas Bayu. Karena attitude-nya yang bagus. Karena sikapnya yang terpuji itu. Jadi orang sukses itu sebenarnya 85% itu disumbangkan dari nilai sikapnya. Jadi harapan kami setelah anak-anak kami lulus itu ya tercerminlah dari karakter-karakter mereka yang memiliki attitude yang terpuji. Karena dalam visi sekolah kami adalah pastinya adalah unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, wawasan global tapi dilandasi oleh iman dan takwa. Wah, lengkap banget. Ya, kasih. Dengar kayak gini jadi pengen jadi anak sekolah lagi saya Pak. Kalau zaman dulu sekolah kan nggak seseru ini gitu. Iya, jadi memang karakter, ya attitude, sikap itu yang akan menjadi pembeda ya Pak ya. Karena kan persaingan begitu begitu sempit ya, begitu tinggi tingkatnya, lalu kemudian juga begitu banyak banyak siswa-siswi yang akan menjadi mahasiswa-mahasiswi, lalu kemudian terjun ke dunia kerja. Benar. Pendidikan karakter itu dimulai sejak dari bangku sekolah. Betul. Oke, harapannya ke depan sebenarnya mimpi Pak Kepala Sekolah apa sih Pak ngelihat nanti ini siswa-siswinya
Dengan sekian banyak programnya, mimpi besarnya apa tuh Pak Kepala Sekolah? Ya, makasih Mas Bayu. Sebenarnya baru minggu kemarin, Sabtu dan minggu kemarin, itu ada pertemuan reuni angkatan 97 dari SMA Negeri 51. Hari Minggunya ada juga reuni dari angkatan 90. Mereka itu alumni-alumni itu berkumpul di sini. Mengenang masa-masa indahnya dulu. Artinya dari situ kita lihat terpancar bahwa mereka itu ternyata solid Pak. Kekeluargaan SMA Negeri 51 ini alumninya sangat solid. Saling menginformasikan. Sehingga nanti pada saat anak-anak kami yang lulus dari SMA Negeri 51, selain dia kuliah, dia ingin kerja, artinya ikatan daripada alumni SMA Negeri 51 itu sangat mendukung atau memberi informasi-informasi yang tadi saya sampaikan. Kalau kuliah seperti apa, kalau mau kerja seperti apa. Nah, mudah-mudahan dari ikatan alumni SMA 51 itu ya bisa menambah pengembangan informasi-informasi saling membutuhkan satu dengan lain bisa terwujud gitu loh. Wah, jadi termotivasi juga ya Pak, anak didik ya. Iya. Karena kan kita kayak udah tahu gitu nanti saya besarnya mau jadi ini saya kuliah, saya kerja mau ambil ini biar kayak abang ini, kayak kakak ini, gitu ya. Betul. Jangan sampai kayak kita belajar tapi nggak tahu tujuannya apa begitu kan ya Pak. Kayak masuk jalan tol nggak tahu keluarnya di mana, muter aja di dalam tol dalam kota. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Siap. Sekarang kita mau dengerin musik lagi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton mau ngambil cemilan dulu boleh karena obrolannya makin lama makin seru dan sebentar lagi kita juga akan ngobrol untuk denger kalau tadi dari versi Bapak Kepala Sekolah dari siswanya sendiri gimana nih ceritanya, apa rasa, apa pengalaman kesan-kesannya bersekolah di SMA Negeri 51 Condet Jakarta Timur. Tapi sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk ngedengerin lagi goncrengan dari Jakarta Lounge Acoustic Band. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Malu
aku malu. Semut pada merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Sedang apa, Bu? Menanti baca jawabku. Asik. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si Dian. Pada masa paling cara kisah cara masa paling indah, masa-masa di sekolah. Cara kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Widih. Ini lagu lagi bolos sekolah. Bukan, ini lagu curhat waktu saya masih sekolah waktu itu. Iya. Sempet sekolah iya. waktu itu. Oh sempat. Tahun zaman Budi Utomo ya. Oh bukan. Jadi baru lulus kemarin tahun 2010. Pak. lulus apanya? Barengan sama Dul. Bareng sama Adul. Oke, dulu lulus tahun berapa Bang? Aduh sebutin gak ya? Ya, 97. Dan kelahiran berapa? 2001. Kelihatan dong. 2001 KTP-nya yang ulang tahun 17 tahun. alumni 51 juga? Bukan. Nggak mungkin alumni 51 mah keren-keren Bu. Loh enggak, maksudnya kalau ini ganteng. Bu Guru, ini kan 51, saya alumni 52. Lah. ya. Sebelahnya. Kalau Pak Kepala Sekolah SMA tahun berapa Pak Kepala Sekolah? Saya lulus tahun 91. 91. Oh oke. Nah dari zaman Pak Kepala Sekolah di zaman SMA sama sekarang kan udah jauh banget perbedaan ya. Termasuk sistem zonasi begitu Pak. Nah bahas dikit dong Pak. Zonasi itu ada perubahan gak sih dari kultur, budaya, kurikulum, cara didik ke anak-anak gitu Pak? Ya. Jadi sekarang ini udah 3 tahun ya ke belakang ini PPDB-nya menggunakan sistem zonasi. Artinya pemerintah daerah DKI ini sebenarnya pengen mengurai kemacetan yang ada di DKI Jakarta. Intinya seperti itu. Tapi ada untungnya, ada juga tidak untungnya. Untungnya dulu Pak. Untungnya itu adalah kalau misalkan ada sesuatu dengan peserta didik, Bapak Ibu guru gampang dekat home visit-nya. Oh rumahnya dekat dari sekolah. Dekat gitu. Nah, yang kurang untungnya ini artinya kalau dulu kan pakai jalurnya jalur prestasi ya. Betul. Jadi ujian nasional itu sebagai syarat untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu. Jadi kalau di sini mas sekarang nggak lihat nilai dia rapot berapa. Yang penting kalau dia lebih dekat sama sekolah, lebih bisa masuk. apa namanya Punya besar banget peluangnya untuk masuk di sekolah tersebut. Oh gitu. Jadi sekarang tantangan sendiri dong untuk ibu ya, bapak guru ya. Bapak ibu guru. Yang tadinya yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak pandai menjadi pandai. Jadi tantangan Bapak Ibu guru. Jadi pemerataan pendidikan juga ya Pak. Betul, sebenarnya. pemerataan pendidikan. Siap. Saya mau ngobrol nih sama ini nih anak SMA 51 boleh ya Pak ya? Boleh. Anak SMA Negeri Ketua 51. OSIS. Ada ketua OSIS nih. Livia. Siapa namanya Livia. Pak? Livia. Ada kursi. Minta Livia kursi. di sini aja deh, duduk di sini.
Duduk sini Minta bareng sama kursi. saya. Enggak apa-apa, di sini aja Pak. Saya berdiri aja. Bareng sama ini, dulu di SMA 51 juga nih beliau nih. Dagang gorengan di depan ya? Teh pucuk. Dan ini di tangan saya ada paparan yang tadi disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah. Ini Jawa Barat, ini Bali. Saya lihat di dalamnya ya, ini yang Bali nih. Dari mulai tuh sumber daya alamnya, pulaunya seperti apa, terus juga tari kecak, filosofinya, terus juga nih pakai baju, pakai udeng yang di Bali, pakaian tradisional Bali. Wah, luar biasa ini. Oke, saya mau tanya dulu nih sama Livia. Livia di kelas apa? Aku dari 11 IPS 1. Dari 11 IPS. 11 IPS itu provinsi apa? Dari Provinsi Maluku. Maluku. Iya. Oke, berarti pakai baju daerah juga dong? Iya. Sebulan sekali? Iya. Pakai baju apa? Kalau misalnya Maluku sih aku lupa namanya apa. Tapi itu untuk aksesorisnya biasanya kita pakai baju putih. Terus biasanya pakai kain identiknya warna merah. Sama ada aksesoris di leher sama di kepala. Satu kelas sama semua? Iya. Luar biasa. Oke, nah pengen tahu dong kamu ikut ekskul apa? Kan tadi Pak Kepala Sekolah nyampein ekskulnya banyak banget tuh. Kalau misal aku pernah ikut English Club. Terus aku juga di sini aktif di OSIS. Jadi ketua OSIS? Iya. Oke, repot gak sih jadi ketua OSIS di sini? Bisa dibilang sulit, bisa dibilang oke juga. Karena Kan bagi waktu antara sekolah, ya kan hal-hal akademis, ada ekskul juga, udah gitu juga kan memimpin organisasi kesiswaan gak mudah loh. sebenarnya kalau misalnya itu pinter-pinter untuk bagi waktu aja sih Kak, biar balance antara sekolah sama antara OSIS juga. Oke, kalau ditanya misalnya ketemu nih sama orang, "Hey Livia, sekolah di mana lo?" Sekolah di 51. 51, apa sih serunya sekolah di 51? Kalau di 51 sih ada banyak proker OSISnya yang keren, jadi banyak event-event yang pasti di sekolah lo nggak ada. Apa aja? Kalau misalnya di 51 sih ada Inpars, di sekolah lo ada apa? Sekolah gue ada tukang gorengan, ada tukang cilok. Apa tadi Inpars. apa tuh? Inpars itu event kita, itu ada cup, ada pensi juga yang sekarang lagi diadain Kak. Inpar. Iya. Itu bentuknya seperti apa acaranya? Ada cup atau lomba-lomba yang biasanya diadain di sekolah di antara SMA gitu. Sama ada pensi. Pensi itu biasanya ada artis-artis yang kita undang ke sekolah. Pentas seni. Iya. Oh gitu. Shh, anginnya. Oke. Kalau guru-gurunya gimana di sekolah lo? Asik nggak? Kalau di 51 sih asik Kak, baik-baik. Ada guru yang paling galak nggak di sini? Ada. Biasanya kan kalau yang galak tuh guru-guru kayak misalnya guru BP, Iya. terus guru matematik, Iya. guru kimia. Nah kalau di sini di sekolah lo? Aduh, boleh nyebut gak nih? Waduh, takut juga Kak. Kan galaknya dalam maksud mendidik siswa-siswi, Iya. ya kan? Guru apa? Galaknya gimana? Mungkin itu disebutnya guru tegas kali ya Tegas. Kak. Kalau guru tegas sih di 51 yang paling ikonik itu Pak Royal, guru olahraga. Oke, ikonik maksudnya gimana nih? Dia itu yang biasanya ngurusin anak-anak di sekolah karena kebetulan Pak Royal juga kesiswaan. Oh, kedisiplinan juga ya Pak ya. Oke, nah kalau menanamkan disiplin biasanya hukuman apa tuh kalau misalnya ada siswa yang terlambat atau nggak melanggar peraturan? Biasanya di sini dihukumnya gimana sih? Kalau di gua mah ya ampun paling cuma lari ke lapangan 700 kali. 700 kali jadi atlet maraton langsung. Nah kalau di sini, kalau dihukum gimana? Apa hukumannya? Kalau di sini sih biasanya kalau telat itu dikasih ada poin kena. Oh gitu? Iya, di sini ada poin terus di situ biasanya juga kadang disuruh bantu bersihin area depan, bantu sebentar doang biar anak-anaknya juga kapok biar nggak telat lagi gitu. Disuruh bersihin di depan? Iya, Pernah cuma nggak? ngutin ini doang daun-daun. Daun-daun? Pernah, Pernah? makanya tahu.
Oke, kalau ngomongin soal ekskul, kan OSIS pasti kan tahu dong ekskul-ekskul andalan. Nah di sini apa aja sih kalau misalnya gue nih mau kasih tahu teman-teman gue untuk sekolah di sini, kira-kira untuk ekskulnya apa sih bolehnya yang seru? Kalau di 51 sih yang paling ikonik mungkin volley Kak. Volley? Iya karena dari dulu volley 51 juga yang paling terkenal. Jadi mungkin kalau misalnya bisa nyaranin sih volley 51 yang paling keren. Woi, mantap. Oke, kan sekarang kamu udah kelas 12 ya? Abis ini 11 ya, tahun ini berarti akan segera masuk 12. Iya. Abis itu meninggalkan SMA Negeri 51 untuk menjadi mahasiswa. Kira-kira setelah lulus dari sini, apa yang akan kamu kangenin banget dari sekolah ini? Kalau udah lulus dari 51 mungkin hal yang paling aku kangenin adalah waktu pulang sekolah itu biasanya aku nongkrong dulu di ruang OSIS, ngobrol bareng teman-teman sampai sore baru pulang, itu paling yang aku kangenin. Oh, ngobrolin apaan? Banyak dong. Gosip ya? Boleh. Oke, terima kasih ya. Sukses semuanya untuk teman-teman. Makasih juga, Kak. Wah, oke. Kalau dengar ceritanya, anak muridnya menikmati banget sekolah di sini, Pak. Ada banyak ekskul, ada banyak kegiatan, udah gitu juga seru gitu kesan-kesannya. Nah, sekarang kita mau tanya, kan sekarang kan eranya teknologi, Pak. Era teknologi. Kalau dulu sih saya ya nggak ada yang pakai handphone aja zaman sekolah gitu. Kalau sekarang aturannya gimana tuh untuk soal handphone? Karena kan kadang-kadang gadget suka ganggu konsentrasi, Pak. Betul. Jadi sekarang di sekolah kami tidak dilarang menggunakan HP. Boleh. Boleh karena ada HP aturan. itu adalah sebagai alat pembelajaran. Jadi pas digunakan untuk proses pembelajaran boleh. Tapi untuk yang lain tidak boleh. Karena apa? Di sini kan sistem kita kan udah digitalisasi. Iya. Jadi pembelajarannya juga kadang-kadang pakai digitalisasi. Gitu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pendidik kita. Ada juga ada namanya di sini Neo LMS. Jadi kalau kita ingin melaksanakan penilaian itu bisa kita gunakan Neo LMS itu. Ada juga dengan cara quizzes. Ada juga class point. Banyaklah tingkat itu yang seperti itu. Ada sekarang yang lebih hebat lagi namanya tugas-tugas dikumpulkan di satu tempat namanya di Google Classroom. Pakai Google Classroom. Betul. Ini menarik loh. Jadi bukan handphonenya yang dilarang, bukan gadgetnya yang dilarang. Karena kan memang banyak manfaatnya. Tapi kesadaran untuk menggunakan buat hal-hal positif itu yang ditanamkan nilai-nilai kepada murid-murid ya Pak ya. Benar. Oke, waktu zaman online kemarin gimana tuh Pak pandemi? Wah itu dia, luar biasa. Seperti apa tuh Pak luar biasanya? Challenging pasti, tantangan buat semua sekolah. Yang pasti tantangan berat itu Pak, sangat berat dan itu sudah kita lewatkan. Artinya proses pembelajaran kan jarak jauh. Kita menggunakan Zoom, iya kan? Betul. Tugas dikumpulkan berada dalam satu aplikasi yang kita sebut sebagai Google Classroom. Oh, itu Ya kan? Tapi kalau soal transfer knowledge itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, Tapi transfer untuk attitude itu sangat banyak hambatan kita di situ. Nah ini yang mau saya bahas sebentar lagi. Karena ada anggapan bilang katanya waktu pandemi sekarang karena 2 tahun sekolah dari rumah ada semacam gap. Ada yang hilang dan mungkin ada karakter yang hilang yang seharusnya dimiliki oleh siswa atau murid. Apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 51 untuk menghadapi hambatan itu sebentar lagi kita bahas. Tapi sekarang kita gonjrengan lagi dong Bang. Masih ada gak stok lagunya? Masih banyak. Ibu yang di belakang nyanyi lagi ya? Oke, kalau begitu masih di Jakarta Lounge Gerebek Kampung. Kita dengerin lagi yuk. Ini dia Jakarta Lounge Acoustic Band. Di sekolah yang kutunggu tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri
lagu yang sepi. Andre. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira, riang selalu. Bila menunggu sendiri-sendiri, hey, hatiku kan bernyanyi lagu yang di sekolah yang ku tunggu. Ku telah lelah berdiri menanti-nanti di sekolah yang ku tunggu baja yang datanglah. Ku telah lelah berdiri menanti-nanti di sekolah yang ku tunggu tiada yang datang. Di sekolah yang ku tunggu tiada yang datang. Mantap. Dulu zaman sekolah naik bis sekolah nggak bro? Enggak. Wah, sekarang mah eranya Jaklingko. Iya, benar. Tapi ngerasain Kemana-mana sih. gampang anak sekolah. Iya benar-benar. Iya, udah gitu bis sekolahnya juga gratis ya Bu ya? Iya. Oh nggak ada ya? Oh udah Jaklingko. Di sekolah udah nggak ada ya? Ada, masih ada. Iya makanya tadi kan bis sekolah yang ku tunggu baja yang datang kan. Baja yang datang. Soalnya beliau-beliau ini nggak naik bus sekolah Bu. Oh. Tidur di sekolah. mulai. Oh, Oke. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh? Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, nggak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kita masih di Jakarta Lounge Gerebek Kampung bersama Jakwan Mobile dari Bank DKI. Sebelum saya mau meminta salah satu perwakilan siswa lagi nih untuk memberikan kesan-kesannya dan juga arti Hari Pendidikan Nasional buat teman-teman siswa di sini. Saya mau lanjutkan yang tadi nih Pak Kepala Sekolah. Itu bicara soal belajar jarak jauh atau teknologi. Waktu itu kan Bapak juga tadi bilang ada hambatannya, ada attitude, penanaman karakter yang sepertinya lebih efektif kalau dilakukan pembelajaran di sekolah, bukan jarak jauh. Nah untuk mengatasi gap itu, kehilangan itu, sekarang kan udah kembali sekolah.
Apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 51 Pak? Ya, makasih Pak Bayu. Sebenarnya yang sangat berat itu bertugasnya itu wali kelas sebenarnya pada saat itu. Karena daftar kehadiran daripada siswa dipantau oleh wali kelas bekerja sama dengan orang tua. Kadangkala iya kan pada saat mulai KBM mulai tidur itu susah banget dibanguninnya. Yang kedua, kalau sudah bangun, belum tentu langsung mandi. Bener. Harus buka laptop. Terus buka laptop. Sudah buka laptop, maka kalau itu Zoom, maka diusahakan bagaimana off cam. Jadi nggak kelihatan mukanya. Bener. Nah, dia langsung tidur lagi. Iya, udah gitu pinter-pinter kadang-kadang di capture, di foto, ditaruh, tidur dia. Kayak gitu. Oke. Nah itu Jadi gimana tuh? kerjasama antara wali kelas sama Orang tua. Orang tua yang di rumah ya mengawasi anaknya. Waktu jam belajar ya disuruh anaknya harus bangun, harus mandi, harus buka laptop ya kan. Dan lanjut ya berpakaian yang rapi. Kadang-kadang pakaian atasnya ya seragam. Bawahnya Bawahnya masih pakai piyama. Bolong-bolong lagi. ya itulah. Iya, Selama tantangan ya, 2 Pak ya. tahun kita tantangan ya itu kita lewatkan sehingga pemerintah juga tidak langsung full pembelajaran tatap muka 100%. Ya. Maka dijadiin 50 dulu. Selanjutnya sudah mulai barulah jadi Sekarang 100. udah 100% ya Pak ya. Tapi tetap ada protokol kesehatan yang Betul. diterapkan di sini. Waktu 50% itu. Oke, nah bicara soal teknologi Pak. Kan kita bisa bertahan dengan adanya kreativitas dan inovasi nih. Karena banyak sekali profesi-profesi Pak yang terdisrupsi. Dulu ada, sekarang nggak ada. Apalagi sekarang udah ada AI lah, ChatGPT lah, macem-macem tuh Pak. Maka anak didik kan harus dikenalkan kultur atau budaya berinovasi. Nah inovasi apa aja Pak dalam hal teknologi yang dilakukan dan juga diharapkan ada di SMA Negeri 51 Pak? Ya, sekarang kan udah zamannya digitalisasi ya. Betul. Segala-galanya kita pasti menggunakan digitalisasi itu. Betul. Kadangkala jarak kita dekat, tapi tetap aja online juga kan gitu. Oh. Jadi dan kita juga sekarang teman-teman guru ya pendidik ini sudah juga melek teknologi sehingga pada saat dalam mengajar juga ya tidak semata-mata ceramah dan memperkenalkan segala inovasi perkembangan daripada teknologi ini untuk media pembelajaran sehingga anak-anak juga ya sekarang kan anak sekarang ini kan masuk ke dalam generasi Z ya. Betul. Nah, sedangkan Bapak Ibu guru ini kan generasi Baby boomers. Kolonial. Udah sebelum milenial dong Gen itu Bu. X gitu loh, Gen X. Kadang-kadang kalau misalnya pola transformasi ilmu itu menggunakan persepsi kita itu nggak nyampe. Tidak nyampe ke Gen Z itu. Maka kita harus mengetahui Gen Z itu apa sih ininya. Pasti pendekatan kita adalah teknologi sekarang. Teknologi. Anak saya 3 tahun aja udah pinter banget. Tahu main game pasti Main Pak. game tahu. Nah, Jago. sekarang anak sekarang itu kalau tidak mengikuti dengan teknologi ya susah juga kita dalam pendekatan itu. Maka ya sekarang ya teman-teman guru itu harus banyak-banyak pelatihan Pelatihan untuk literasi tentang digital. teknologi digital itu. Oh. Luar biasa. Sehingga nanti dari sekian banyak teman-teman guru yang hebat di kelas poin, nanti dia pengimbasan ke teman-teman. Nah, ya kita berikan waktu untuk yang sudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu ya kan disebarluaskan, Transfer ke yang lain. diseminasikan ke teman-teman yang lain. Sehingga teknologi itu terus berkembang dan teman-teman tahu teknologi yang berkembang sekarang. Jadi memang awareness atau kesadaran soal ini juga sudah dilakukan, sudah dimiliki dan itulah diterapkan dalam pola pendidikan di SMA Negeri 51 Insya Allah. supaya sadar teknologi ya Pak ya. Betul. Mantap, oke. Tepuk tangan dulu dong. Saya mau undang salah satu siswa
dari SMA 51 nih. Yang namanya, nih kalau ngelihat mukanya sih kayaknya pinter nih. Iya. Ini salah satu yang terpinter di sini Pak. Iya. Luar biasa ini. Mikrofonnya boleh pinjem bro? Sini, Rafa sini. Oke. Duduk Rafa. Silakan Rafa. Rafa Arfian. Kelas berapa Rafa? Saya dari kelas 11 IPA. 11 IPA. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Kebayangnya Rafa 10 tahun lagi dari sekarang tuh kayak gimana sih? Cita-cita mungkin gak berhubungan sama IPA, tapi saya mulai tertarik tentang kenegaraan, mungkin bakal jadi diplomat. Wih, mantap. Amin, 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 amin. Oke, kenapa mau jadi diplomat? Karena saya tertarik sama hal-hal yang berhubungan sama kenegaraan, dan tontonan saya kalau misalnya di YouTube itu ada misalnya geopolitik, terus misalnya ada tentang teroris dan lain sebagainya. Oh, jadi mempelajari soal kenegaraan ya. Oke, ini kalau dari postur sih cocok banget jadi tentara juga pas nih, ya kan? Jadi aparat negara gitu. Oke, kan kita kemarin ini baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Apa harapan dari Rafa di Hari Pendidikan Nasional ini? Harapan saya dari Hari Pendidikan Nasional ini kan tentu saja adalah suatu peringatan tentang pendidikan. Nah, di zaman yang sudah teknologinya maju, mulai ada AI yang bisa menggantikan manusia, mulai ada alat-alat dan software yang bisa mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, tentu saja dibutuhkan sebuah pola pikir yang maju, pola pikir yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Nah, gimana cara mendapatkan pola pikir yang maju ini? Tentu saja caranya adalah dengan pendidikan. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang hebat itu berasal dari orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang hebat berasal dari pendidikan yang baik. Jadi menurut saya pendidikan ini sangat penting untuk selalu dikembangkan. Agar bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Iya. Siap, tepuk tangan dong buat Rafa. Rafa terima kasih ya, sukses buat kedepannya. Kamu makannya apa sih? Nih, masa tinggi banget? Makan nasi, paling nasi goreng enak banget itu. Iya iyalah, gue juga tahu makan nasi. Dasar. Oke, Pak Kepala Sekolah, kita sampai di ujung obrolan kita hari ini. Apa harapan ke depan Pak dari dunia pendidikan di Indonesia dan khususnya buat anak-anak SMA N51 beserta alumninya? Terima kasih Pak Bayu. Bahwa sekolah itu memiliki 4 aset yang harus kita kita pergunakan. Pertama guru, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga itu adalah orang tua, yang keempat itu alumni. Itu kalau aset itu bergabung jadi satu, jadi suatu kekuatan. Di mana tujuan kita satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya cerdas, bukan hanya berilmu, tapi perlu yang namanya beradab. Kalau adabnya tinggi, otomatis ilmunya tinggi. Kalau adabnya rendah, ke bawah, ilmunya pasti di bawah. Karena yang paling tertinggi itu adalah adab dulu baru ilmu. Adab. Jadi harapan kami sebagai pendidik dan harapan semua pendidik ini bukan hanya pintar kita wujudkan, kita cetak daripada lulusan kita, tapi itu yang tadi saya bilang, attitude-nya yang terpuji. Sehingga adabnya pasti tinggi, ilmunya pun pasti tinggi. Insya Allah kalau sudah sebegitu, niscaya kalau jadi manusia, jadi mahasiswa, jadi manusia yang sopan santun. Sehingga dosen pun cepat meluluskannya. Wow. Kalau dia jadi pekerja, dia pekerja yang sukses. Sehingga kalau sopan santunnya tinggi, otomatis pimpinan pun akan memberikan jalur pengembangan karirnya. Itu saja sebenarnya. Kunci sukses yaitu attitude-nya harus tinggi. Iya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong.
Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini semakin banyak yang terinspirasi untuk bisa menjaga adabnya, memiliki attitude yang baik. Karena harapannya mudah-mudahan seperti yang disampaikan dengan pendidikan maka akan lahir sumber daya manusia yang kuat, yang handal, yang hebat. Yang menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang dan membuat Republik Indonesia ini akan menjadi hebat di masa depan. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Sama-sama. Solih Mustafa MPD yang telah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih. Bro, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jakarta Lounge Acoustic Band. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih dari Jakarta Lounge Gerebek Kampung untuk tim dan juga teman-teman Jakwan Mobile dari Bank DKI. Jadi sekarang untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari nggak perlu repot lagi, cukup bisa menggunakan smartphone aja. Jakwan Mobile for your new lifestyle. Sampai ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Lounge Acoustic Band. Bukan aku tak mau melirik, aku jadi suka padamu. Terasa di dada, ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Aku begitu begini, anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum pernah untuk begitu begini, anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum pernah untuk begitu begini, anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Jakarta.